Baik, selamat datang kembali di perkuliahan pengantar pemetaan. Saya selalu lupa judul kuliah ini apa. Baik, saya Gaby dari pekan lalu. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung koordinat-koordinat dari titik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, berdasarkan apa yang sudah saya berikan soalnya di pekan lalu. Jadi video ini makanya saya tidak masukkan ke perkuliahan, jadi kalian bisa tonton kapan saja. Tapi saat kalian nonton tentunya kalian lebih baik atau Anda gitu ya, karena mungkin Anda nonton sendiri-sendiri di sini, Anda bandingkan perhitungan Anda dengan perhitungan yang saya lakukan. Karena saya akan lakukan secara, ya bisa dibilang live ya, secara langsung. Saya juga nggak tahu nanti hasilnya bagus atau tidak. Nah, nanti bandingkan perhitungan saya dengan perhitungan yang Anda buat. Nanti saya juga akan bandingkan perhitungan saya dengan perhitungan yang ada di slide gitu ya. Baik, saya akan share screen dan saya akan share screen-screennya ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Oh, oke, ini sebelah kanannya bukan yang ini. Itu adalah materi saya selanjutnya. Oke, saya akan bikin sebuah tabel. Sebenarnya sudah bikin karena ini biar nggak makan waktu. Kita zoom di sini ya. Jadi ini tabelnya persis seperti yang ada di sini. Jadi ada nama titik, ada sudut horizontal, ini harus saya perbesar ya. Jadi ada beta, ada koreksi sudut. Nah, koreksi sudut ini yang perlu kita hitung tadi ya. Ada sudut jurusan ya, lalu ada jarak horizontal gitu ya. Jarak horizontal ini yang kita ukur atau D, sudut jurusan itu alfa. Lalu ada selisih absis. Selisih absis itu ya D sin alfa ya, yaitu adalah yaitu delta X. Lalu ada koreksi absisnya yang perlu kita hitung. Ada selisih ordinat dan ada koreksi ordinat. Sama hasil akhirnya adalah ini yang kita perlu tentukan, koordinat X dan koordinat Y dari titik 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa titik itu ada di awal dan di akhir di sini agar lebih gampang lihatnya gitu ya. Jadi yang titik yang kita ketahui kita coba kasih warna yang berbeda ya. Biar kita bisa membedakan mana yang dihitung dan mana yang diketahui. Right, oke. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Data pertama di sini adalah sudut jurusan PA dan sudut jurusan BQ. Nah, ini sudah saya buat ya, dia itu PA 1, 2, 3, 4, 5, BQ. Sudut jurusan berarti dia itu di sini. Nah, karena saya ini orangnya pemalas, saya nggak pengen ngetik berkali-kali, biasanya saya bikin di sebelah kirinya itu tuh ada 3 kolom lagi, 3 kolom yang lebih kecil. Ya, ini agak lebih kecil aja, jangan besar-besar, misalnya segini gitu ya. Nah, ini adalah sudut jurusan juga, tapi dalam degree, minute, second. Ya, ini adalah kita merge, lalu ini adalah sudut jurusan. Ini ada beberapa trik Excel juga yang Anda bisa ketahui di sini. Kalau misalnya mungkin SMA kalian beda-beda, mungkin mata kuliah lain ada yang ngajarin, mungkin ada yang enggak, tapi ini basic banget sih Excel. Saya cinta mati sama Excel walaupun ada barang-barang lain di dunia ini. Nah, ini degree, minute, second. Oke, jadi untuk sudut jurusan P ke A, biasanya kita taruh di P-nya, tapi sebenarnya kalau misalnya di ini, kalau Anda lihat itu tuh benar-benar di tengah-tengah nih. Jadi kalau misalnya ada titik nih lah ya, P ke A, nah itu tuh benar-benar di antara P dan A-nya sudut jurusannya gitu ya. Nah, tapi ya sudahlah, saya ini aja, saya taruh di P-nya aja ya, biar mudah. Data pertama itu sudut jurusan PA. D itu 249, 27, 52 ya. Dan ini untuk BQ-nya, B ke Q ya. Jadi kita taruh di B 106, 57, 30. Gitu dulu ya. Nah, untuk jumlahnya, untuk biar dia semuanya dalam derajat, ya gampang. Tinggal ini ditambahkan dengan 27 dibagi 60 ya, dari menit jadi derajat gitu ya. Lalu ditambahkan lagi dengan ini dibagi 60 dibagi 60. Sebenarnya dibagi 360, tapi saya suka takut salah, jadi saya kayak giniin. Dapatlah sudut jurusan itu, dan ini juga bisa dilakukan sama, karena dia langsung kan, kalau dicopas dia langsung ambil kirinya. Data pertama sudah, lalu data kedua adalah hasil ukuran sudut. Ukuran sudut itu adalah beta ya, sudut horizontal. Jadi di A itu kita bikin lagi aja nih kayak gini. Jadi kita copy, kita paste di sini ya. Dan ini kita bikin jadi sudut horizontal. Oke, kita hapus. Karena kita tidak perlu data tersebut. Nah, kita justru dari A yang kita ketahui. A itu geser sedikit ya. Nah, dia itu adalah 293, 27, 40, lalu 59, 21, 00, 236, 38, 56,
dan seterusnya. Oke. Ups. 9, 29, 11, 1, 39, 02, 21. Dan B itu adalah 29, 0, 56, dan 02. Baik. Sama ya, kita tinggal copy paste aja karena ini dia langsung mengacu ke sana. Lalu di copy paste lagi dan ini kita kasih warna blank lagi ya karena itu kita ketahui. Cek aja ya, ini 959 benar ya, 179 benar, random check. Oke, dia sudah benar semua. Nah, yang kita pengen ketahui sekarang adalah koreksi sudut dulu. Kenapa? Karena memang prosedurnya kita harus memasukkan seluruh sudut yang dikoreksi gitu. Sekarang di sini ya, ada alfa akhir dikurangi alfa awal. Kita taruh misalnya di sinilah ya. Kita merge. Dan ini adalah si alfa akhir dikurangi alfa awal. Which means ini dikurangi dengan ini. Ya. Harus sama dengan sigma beta dikurangi N dikali 180. Jadi ini berarti kita taruh di sebelah sini ya, biar mereka saling sejajar. Ups, salah. Oke, ini ya, 180 ya, derajatnya kita hapus aja. Berarti ini adalah sigma itu kalau di Excel kita biasanya pakai sum ya. Sum itu artinya jumlah dari semua sudut ya. Dikurangi. Kalau N itu kan bukan jumlah sih, ada berapa banyak titik ya gitu ya, ada berapa banyak titik, itu Anda bisa pakai count. Count itu begini. Nah, sama juga ya, dikali baru 180. Dan dia jumlahnya ternyata mirip ya, tapi tetap ada deltanya, ada kesalahannya. Oke, jadi saya akan ulang ya di sini. Jadi sum itu biasanya itu menjumlah. Jadi kalau misalnya sum-nya semua itu adalah tentunya dia besar jumlahnya ya. Sementara kalau count itu adalah dia menghitung ada berapa banyak data di situ. Dan ini harusnya count-nya jumlahnya adalah 7. Oke. Kira-kira seperti itu ini contekannya ya. Lalu Anda bisa perbandingkan gitu ya. Ini dan ini. Kalau misalnya dilihat di sini berarti yang sebelah kanan aja dipindahin ke sebelah kiri. Saya bisa annotate saya rasa di sini. Oke. Ini Anda pindahkan ke sebelah kiri, maka dia bentuknya akan koreksi sudutnya jumlahnya adalah alfa akhir dikurangi alfa awal dikurangi dengan si yang sigma beta dan lain-lain ini. Ini adalah jumlah dari koreksi Anda, gitu ya. Lalu Anda koreksikan ke masing-masing sudut menggunakan rumus ini, ya. Jadi jumlahnya berapa dibagikan n. Oke, jadi mungkin ini sebenarnya not even 1 derajat, tapi akan ngefek ke perhitungan Anda nantinya. Jadi untuk itu Anda cukup hitung dengan cara ini ya, dibagi dengan count jumlah data. Kalau datanya sedikit gampang, tinggal tulis angka 7. Cuman kalau angkanya lebih dari 7, nah itu pakailah si count ini. Jadi ini kita bisa kunci ya. Jadi kunci ini artinya yang di refer itu tidak bergerak gitu ya. Dengan dolar ini. Jadi ini kolomnya tidak bergerak dan barisnya juga tidak bergerak. Nah, ini tinggal di copy dan harusnya jumlahnya tentunya sama ya. Nah, jadi setiap beta yang kita perhitungkan nantinya itu adalah dari sini. Gitu ya. Ini ditambahkan dengan ini. Atau sekarang dikurangi lah ya kira-kira. Jadi kalau misalnya kita lihat tentunya dia akan kiri kanannya akan sama. Nah, sekarang sudut jurusannya ya. Sudut jurusannya itu kita bisa hitung dengan cara kita lihat aja di sebelah kiri ya. Jadi dia itu alfa yang sebelumnya ditambahkan dengan, nah betanya ini kita masukkan beta yang sudut horizontal dengan beta yang dari koreksi sudut. Jadi dengan F betanya. Dikurangi 180. Lagi-lagi, ups, bentar ini terlalu besar, kenapa ini? Oh, karena dikurangi harusnya. Sip. Nah, 362 gitu ya. Nah, 362 ini biasanya sih kita tinggal kurangin 360 aja ya. Jadi kalau misalnya jangan begitu deh, jangan begitu. Jadi
nggak apa-apa sih 362 dulu aja ya, itu belakangan. Pokoknya kalau misalnya di atas 360, kurangin 360, gampangnya gitu. Ini Anda copy paste ke bawah dan Anda akan mendapatkan seluruh sudut jurusan yang ternyata besar-besar sekali nih sudut jurusannya ya, luar biasa. Nah, sekarang tinggal ngecek yang di akhir, apakah benar. Nah, Anda lihat formula terakhirnya itu adalah ini ditambahkan dengan yang di bawahnya, dikurangi 180. Jadi tinggal ini, misalnya kita taruh di sini dulu ya, ditambahkan ini dan ini, ya dikurangi 180, dan ternyata jumlahnya sama persis. Ya, artinya hitungan Anda di sini sudah benar. Ini saya hapus lagi ya. Nah, sekarang jarak horizontalnya, ini adalah data gitu ya. Sekarang data dari A ke 1 itu di sini ya. A ke 1 itu di sini. Karena Anda itu yang paling atas itu A ke P. Oh iya, kita bisa freeze aja sih sebenarnya ya. Kita view dan begini, freeze panes. Nah, kita freeze yang sebelah kiri dan atas. Jadi kalau Anda geser-geser, nah ininya tetap kelihatan. Nah, sekarang jarak horizontal. A ke 1-nya itu di sini, ini kita hapus semua ya, clear drawing. A ke 1 itu 99,94 ya. Di sini 73,83, 75,70, 67,64, 72,20, 81,19. Itu 5 ke B dan terakhir. Oke ya? Jadi D sin alfa. Nah, ini yang tricky. Jadi gini, ini D, oke? Dikali sinus dari alfa. Tapi alfa sudut gitu ya. Kalau di Excel itu yang dihitung adalah sudut dalam bentuk radian. Jadi Anda bisa cek, saya juga kadang-kadang suka nggak hafal gitu ya, beneran dalam radian atau degree ya. Nah, Anda bisa cek sinus 90 itu kan harusnya 1 ya. Sementara loh, sinus 90 di sini kok 0,8. Ternyata sinus yang diperhitungkan itu adalah sinus dari radian. Jadi kita bikin dulu radiansnya 90 itu berapa. Nah, ternyata 1. Jadi kalau misalnya kita katakan ada sudut gitu ya, sudutnya 90, kalau kita gunakan rumus radians di sini, kita akan mendapatkan angka radiannya, dan benar, radiannya 90 itu ya 1,57. Karena radiansnya 180 itu 3,14, dan itu adalah si pi ya, angka pi itu loh. Jadi ini akan saya hapus. Jadi di sini serta-merta Anda lakukan D dikalikan dengan sinus radians. Oke, radians dari si sudut jurusan. Oke. Nah, ini Anda copy paste ke semuanya. Oke. Dan tentu saja ini lebih kecil ya, karena dia itu sebenarnya secara ini pun terlihatnya lebih kecil. Coba Anda kurangi 360 aja, ya, sama aja hasilnya gitu ya, kurang lebih. Nah, ini juga bisa seperti itu. Ini kalau misalnya seperti ini, tinggal tambah 360 gitu ya. Nah, dan lain-lain. Sama semua. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat nih, saya cancel pun sebenarnya data lainnya pun sama. Cuman biasanya kita pakai pokoknya datanya itu dari 0 sampai 360. Kalau lebih dari 360 kurangin, kalau kurang dari 0 ya tambahin gitu ya. Oke, kita sudah dapat selisih absis. Nah, untuk selisih ordinat berarti tinggal ini dikali kosinus radians dari si alfa. Ya. Kita copy paste ke semuanya. Lalu kita putihkan biar kita tahu mana yang kita ketahui. Ups, ini bukan koreksi aksis, ini adalah selisih ordinat. Ya. Koreksi absisnya ini yang akan kita perlu hitung. Oke. Koreksi absis hitungnya gimana? Kita contek lagi. Nah, X akhir dikurangi X awal sama dengan sigma dari desin alfa. Dan ini fx-nya yang perlu kita cari. Oke. Jadi kita X akhir kurang X awal. Berarti X akhir dan X awalnya kita belum masukkan di sini ya. X-nya A itu adalah min 789,54
Y-nya 20,228,94. Sementara untuk B, dia itu minus 33117,68, 378,67. Oke, kita udah punya X awal, X akhir, dan kita bisa hitung di belakangnya. Dia itu X akhir kurang X awal. Di sini juga kita punya Y akhir dikurangi Y awal. Dan kita juga punya sigma dari seluruh ordinat, ya. Ya, sigma dari seluruh selisih ordinat dan sigma dari seluruh absis. Sepertinya ada yang salah di sini. Saya masukin datanya. Bentar ya, 20,228, oke sudah benar. 20,378. Lalu ini adalah oke. Oke, benar. Sama-sama positif dan sama-sama negatif. Oke. Lagi-lagi kita pindahkan ya. Kalau misalnya seperti itu, ini kita pindah ke kiri ya. Ini juga kita pindah ke kiri. Jadi ini dikurangi ini. Jadi kalau misalnya begitu, si X awal kurang X akhir dikurangi dengan si jumlah sigma. Ini juga seperti itu. Ini dikurangi dengan jumlah si ordinat. Jumlah absis dan jumlah ordinat. Dan selisihnya tinggal diberikan. Jadi dia itu kita gunakan pakai, jangan yang langsung dibagi rata, kita pakai si Bowditch tadi. Jadi kalau untuk yang ini berarti dia itu ini ya, DI per jumlah dari keseluruhan ya, dikalikan dengan jumlah dari si errornya. Ya, saya rasa seperti itu. Ini saya rasa, oke, ini ditutupnya di sini. Ya, baru benar. Oke. Ya, dikalikan dengan itu. Oke, masuk akal. Dan ini kita kunci, karena sama semua harusnya ya. Jumlahnya sama, dan yang disumasi atau yang disigmakan juga sama. Gitu ya, dari A sampai dengan 5. Saya rasa. Tuh. Ya, karena 5 ke B-nya saya rasa tidak perlu gitu ya. Karena apakah ada data dari 5 ke B? Oh, ada. Ada data dari 5 ke B, itu benar-benar ya. Ini saya stop dulu. Ini tadi rekaman yang tadi. Oke, betul. Tidak ada yang kurang datanya. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama ya. Kita copy paste semuanya. Tentunya ininya harus dikunci juga. Nah, kita copy paste. Tentunya angkanya harusnya beda-beda. Oh, enggak, ininya enggak dikunci nih. Karena jaraknya ini beda-beda. Nah, kita copy paste lagi. Nah, tentunya beda-beda ya. Dan kita bisa cek jarak yang ini lebih besar karena dia makin besar jaraknya. That makes sense. Ini jaraknya semakin kecil, yang paling kecil dia koreksi yang paling kecil. Nah, ini kita copy paste aja, tinggal ganti beberapa isiannya. Karena untuk ini tentunya dia akan mengikuti M4. Nah, itu sudah betul karena itu adalah si koreksi. Bukan koreksi sebenarnya ya. Dia itu nggak koreksi. Kita harus ambil dari data jarak. Nah, data jarak itu kita pindah ke sini nih ya. Sum-nya tetap sum jarak dan P-nya itu kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke jumlah yang justru di ordinat. Ini FY-nya. Anda copy paste lagi ke semuanya, lalu Anda beda warnain. Nah, dapat
Lagi-lagi kita bisa perbandingkan kalau saya perbesar ya. Ini saya akan clear drawing-nya. Yang jaraknya paling jauh, koreksinya paling besar ya. Dan yang jaraknya paling kecil, koreksinya paling kecil. Jadi X dan Y-nya sekarang bisa diketahui. Ya, jadi X-nya itu ya ini plus D sin alfa, ya, D sin alfanya itu berarti ini, ditambahin koreksinya. Ya, ini juga seperti itu, ini ditambah D cos alfa, ditambahkan koreksinya. Itu bisa Anda copy paste ke semuanya. Dan untuk ngecek lagi-lagi, Anda coba aja ini ya, kalau misalnya tadi, sebentar. Ini kan ditambah dengan apa yang sebaris dengannya gitu ya. Tapi jarak 5 ke D, oke. Enggak, saya rasa ini nih. Tambahnya dengan yang ini. Nah, ini juga ditambahnya dengan yang ini. Karena jaraknya dari A ke 1 ya. Nah, sekarang tinggal ini ditambahkan dengan ini, tambah ini, apakah sama? Oke, ada sedikit perbedaan. Kenapa ada sedikit perbedaan? Karena yang di jumlah itu salah. Nah, ini saya harus copy paste ulang. Bentar. Copy paste ulang. Nah, baru benar. Kira-kira ya ini karena kurang lebar aja. Nah, persis. Lalu ini juga saya copy paste ulang ya. Karena perhitungannya tadi lagi-lagi itu yang di atasnya gitu ya. Jadi ini adalah ini ditambahkan dengan ini dan ini. Persis sama angkanya ya. Jadilah Anda mendapatkan koordinat-koordinat yang sudah tepat. Kira-kira seperti itu. Mari bandingkan perhitungan saya dengan perhitungannya Pak Andri dari kelas sebelah. Mari kita lihat ya tabel-tabel ini ya. Kita lihat tabel yang paling akhir saja. Apakah koordinatnya sama? Ternyata kita cek di sini 32784. Ini 32784. Oke, kita perkecil coba ya segini. Ya, oke. Ini juga kita perkecil, dia berarti di 76 harusnya sih, karena well ini Excel gitu ya, karena dia nggak buletin ke genap. Itu kan inget ya, kita jarang banget pakai ini yang belakang ganjil. But basically angka-angkanya sangat-sangat mirip dengan yang saya punya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi saya juga akan bagikan perhitungan saya buat kalian belajar ya, dan beberapa contekan di sini, contekan sana sini lah, ini untuk XY checking gitu kan. Akan saya save juga depan kalian gitu ya, atau nanti aja saya save-nya deh. Jadi itu mudah-mudahan perhitungan ini bisa membantu Anda, khususnya nanti untuk survei-survei di lapangan. Saya nggak tahu Anda akan dapat praktikum atau tidak, tapi kalau Anda survei, inilah perhitungan yang Anda lakukan secara real di lapangan. Terima kasih dan selamat belajar.